Saudari Cheng, karena aku percaya kepada Tuhan, suamiku takut itu akan membuatnya kehilangan penghasilan. Kami bertengkar setiap hari, dan dia memaksaku melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Setelah ini terjadi padaku, aku tidak tahu harus apa. Aku dengar kau punya pengalaman serupa. Iya. Kalau begitu, ceritakanlah padaku. Baiklah. Setelah menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, kukotbahkan Injil pada suamiku. Aku terkejut setelah dia mendengarnya, dia temukan berbagai berita palsu tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa di internet. Yang semuanya adalah fitnah oleh PKT terhadap gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu, dia berteriak kepadaku. Lihat ini, yang kau percayai adalah kilat dari timur yang telah lama diburu PKT. Begitu tertangkap, kau akan dikirim ke penjara. Kau tidak boleh percaya lagi. Lalu, dia merobek semua buku firman Tuhanku. Saat itu aku murka. Tapi aku berpikir, saat ini suamiku mungkin menentangku percaya karena dia tertipu rumor PKT. Tetapi dia akan mengerti nanti. Yang ku tahu, percaya kepada Tuhan adalah jalan benar dalam hidup. Tak akan pernah kulepaskan. Benar. Setelah itu, suamiku menelponku setiap hari untuk melacak pergerakanku. Saat itu, aku adalah mahasiswa pasca sarjana. Jadi untuk menghindari pengawasannya, aku menghadiri pertemuan di dekat kampusku dan hanya pulang pada akhir pekan. Pada akhir tahun 2012, saat PKT mengkampanyekan penangkapan lebih agresif terhadap gereja Tuhan yang Maha Kuasa, di internet, televisi, dan surat kabar, ada rumor dan kekeliruan yang memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa di mana-mana. Dan mereka menangkap orang-orang percaya dimanapun. Iya. Suamiku takut aku akan ditangkap yang mungkin memengaruhi dia dan keluarganya. Pengekangan dia terhadapku menjadi makin parah. Dia juga mengancamku. Berkata akan menceraikanku jika terus percaya kepada Tuhan. Mendengar itu membuatku sangat kesal. Di Tiongkok, percaya kepada Tuhan tak hanya berisiko ditangkap, keluarga juga akan menganiaya kita. Keadaan kita sangat sulit. Iya. Aku pikir jika kami bercerai, bagaimana dengan putri kami? Benar. Saat itu, aku tak tertarik melakukan tugas. Aku sangat sengsara. Setelah itu, saat salah satu saudariku tahu tentang keadaanku, dia bacakan sebuah kutipan firman Tuhan. Itu sangat membantuku, jadi akan kubacakan untukmu. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu, terlihat seperti interaksi antara manusia. Seolah-olah lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan, menuntut orang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Misalnya ketika Ayub diuji, di balik layar iblis bertaruh dengan Tuhan. Dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu, adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku mengerti. Di permukaan keadaan sulit ini adalah suamiku membatasi dan menganiayaku. Tetapi sebenarnya ini gangguan iblis. Tuhan ingin menyelamatkan manusia dan iblis menyebabkan segala macam gangguan dan kekacauan. Membuatku mengkhianati Tuhan, kehilangan penyelamatannya, dan akhirnya terseret ke neraka bersamanya. Iblis sangat jahat dan keji. Persekutuanmu membuatku sadar. Rencana jahat iblis ada di balik penganiayaan suamiku terhadapku. Iblis ingin membuatku tidak bisa meninggalkan keluargaku agar aku menjauhkan diri dari Tuhan. Lalu akhirnya terkubur di samping iblis. Benar. Saat kita memahami kebenaran, kita bisa melihat rencana jahat iblis. Saat itu, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tingkat pertumbuhanku terlalu kecil, jadi berikanlah aku iman. Meskipun harus menceraikan suamiku, aku tidak akan mengkhianatimu dan tak akan terpedaya iblis. Amin. Setelah berdoa, bebanku terasa lebih ringan. Dan aku terus menyebarkan Injil serta menggenapi tugasku. Oh ya, ku dengar pada akhir tahun itu kau ditangkap di sebuah pertemuan. Iya. Polisi juga menuduhku atas mengganggu ketertiban sosial dan menahanku selama 1 bulan. Saat interogasi, polisi dari Biro Keamanan Nasional mengancamku.
Kampusmu sudah tahu kau ditangkap dan mereka berencana mengeluarkanmu. Namun, jika kau bekerja sama dan memberitahu yang kau ketahui, kami akan berbicara dengan dekan dan studi pasca sarjanamu bisa dilanjutkan. Pikirkan baik-baik. Setelah mereka pergi, aku melihat ke jeruji besi sel yang dingin, merasa sangat tertekan dan sengsara. Jika dikeluarkan dari kampus karena percaya kepada Tuhan, itu adalah masalah politik. Tanda itu akan tertulis di catatan mahasiswa dan kepolisianku. Tidak akan ada rumah sakit yang mempekerjakanku. Dan mimpiku menjadi dokter akan hancur. Pada usia 30 tahun, studi, pekerjaan, dan masa depanku akan lenyap. Bagaimana aku akan hidup di masa depan? Bagaimana bisa kuhadapi diskriminasi dari kerabat dan orang-orang di sekitarku? Selama beberapa hari, aku tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Ya, sangat sulit untuk memilih dalam situasi seperti itu. Selama itu, aku berdoa kepada Tuhan tentang ini setiap hari. Suatu pagi, tanpa sadar diriku menyenandungkan sebuah lagu pujian firman Tuhan. 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，忍受一切痛苦。就你现在受这点儿苦，你应心里高兴踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道，追求进取的人，你们在大红龙国家站立起来，是被神称唯一的人，这不是最有意义的人生吗？ Amin. Amin. Saat menyanyikan lagu pujian firman Tuhan itu, aku merasa sangat tersentuh. Dan air mataku tidak bisa berhenti mengalir. Aku makhluk ciptaan. Aku harus percaya dan menyembah Tuhan. Itu hal yang wajar dan benar. Iya. Tuhan menetapkan aku dilahirkan dalam keluarga yang percaya kepada Tuhan, agar mengetahui keberadaan Tuhan sejak usia dini. Pada akhir zaman, Tuhan memilihku dan mengizinkanku mendengar suara Tuhan serta menerima Dia. Dia izinkanku menerima penyiraman firman Tuhan, menerima penghakiman dan penyuciannya, serta menerima penyelamatan Tuhan. Ini berkat yang luar biasa. Iya. Aku teringat banyak orang dari generasi ke generasi yang telah mengikuti Tuhan untuk menyebarkan Injil Tuhan. Mereka menderita persekusi dan kesulitan. Bahkan banyak yang kehilangan nyawa. Mereka semua menciptakan kesaksian yang indah dan bergema bagi Tuhan. Itu sangat menginspirasi bagiku. Aku berpikir, jika berhenti percaya kepada Tuhan untuk melindungi kepentingan dan masa depanku, apa aku masih punya hati nurani? Apakah aku layak disebut manusia? Pikiran itu memberiku kekuatan, dan aku bersumpah, entah aku dikeluarkan atau seperti apa masa depan dan nasibku nanti, bagaimanapun orang-orang di sekitarku memfitnahku, aku tidak akan mengkhianati Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Di interogasi terakhirku, aku dengan sangat tenang memberitahu polisi. Jika kampus mengeluarkanku, tolong beritahu suamiku agar mengambil barang-barangku di kampus. Saat polisi melihat tekadku, mereka pergi tampak putus asa. Syukur kepada Tuhan. Amin. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Suamimu menentang kepercayaanmu kepada Tuhan. Jadi setelah kau ditangkap, kekangan dan gangguan suamimu pasti lebih serius. Iya. Setelah dibebaskan,
Suamiku dengan marah berkata, polisi berkata, jika kau ditangkap lagi karena percaya kepada Tuhan, hukumannya bukan hanya kurungan 1 bulan. Itu akan memengaruhi keluarga kita. Putri kita tidak akan bisa kuliah, mendapatkan pekerjaan bagus, atau bekerja di pelayanan publik. Apa kau tidak mengerti? Aku juga menderita selama kau ditangkap karena percaya kepada Tuhan. Entah berapa kali aku menangis dan hampir mengalami kecelakaan mobil. Untuk membebaskanmu, aku pontang-panting memohon bantuan dan sungguh mempermalukan diriku. Aku tidak bersedia seperti itu lagi. Dia juga bertanya, apakah aku bisa berhenti percaya dan lebih memikirkan keluargaku? Selain itu, untuk menghentikanku menghubungi saudara-saudariku, aku diawasi seperti penjahat. Dia tak izinkanku meninggalkan rumah dan tak memberiku kebebasan. Kau pada dasarnya di penjara. Benar. Saat pergi bekerja, dia menyuruh ibunya mengawasiku. Dia terus menelpon untuk menanyakan keberadaanku dan apa yang kulakukan. Dia juga terus memberitahuku tentang berbagai gerakan revolusioner PKT dan metode pemulihan keras yang digunakan, agar aku tahu konsekuensinya dan agar membuatku tidak percaya kepada Tuhan. Dia juga berkata, aku tahu rumor yang dibuat PKT tentang gerejamu itu salah. Kau ingin percaya kepada Tuhan dan mereka tidak mengizinkannya. Namun jika kau tak patuh, hidupmu hancur. Lihatlah mereka yang meninggal tragis selama revolusi kebudayaan dan insiden 4 Juni. Jika menyinggung PKT, kau bahkan tidak bisa melarikan diri ke luar negeri. Ibu mertuaku bergabung, berkata, PKT tidak baik, tetapi mereka berkuasa. Kita hanya orang biasa dan tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Setelah itu, aku dikeluarkan karena keyakinanku kepada Tuhan. Dan suamiku menyalahkan semua hal buruk yang terjadi karena kepercayaanku kepada Tuhan. Setiap kali ada hal yang mengganggunya, dia akan memarahi, mengejek, dan menghinaku. Kehidupan seperti itu membuatku sangat tertekan. Dan selain itu, aku tidak bisa membaca firman Tuhan atau menghubungi saudara-saudariku. Jadi aku sangat sengsara. Dan tidak tahu kapan masa itu akan berakhir. Lalu bagaimana kau melewati periode itu? Selama periode itu aku sering berdoa kepada Tuhan. Meminta dia mencerahkan, membimbing, dan mengizinkanku memahami kehendaknya. Suatu hari, aku teringat sebuah kutipan firman Tuhan. Mungkin engkau semua ingat kata-kata ini. Sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Engkau semua pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tapi tak satu pun darimu yang sungguh memahaminya. Hari ini engkau sadar sepenuhnya akan makna penting sejatinya. Tuhan akan menggenapi firman ini pada akhir zaman. Dan dalam diri mereka yang telah dianiaya secara brutal oleh sinaga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring. Sinaga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan dan ia adalah musuhnya. Oleh karena itu, di negeri ini, orang-orang percaya menjadi sasaran penghinaan dan penindasan. Dan dengan demikian, firman ini akan digenapi dalam dirimu, sekelompok orang ini. Karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa dan memenuhi sekian banyak firman-Nya membutuhkan waktu. Akibatnya orang-orang dimurnikan sebagai hasil dari firman-Nya, yang juga adalah bagian dari penderitaan. Teramat sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri sinaga merah yang sangat besar. Tapi lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya, menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok orang ini. Amin. Amin. Ya, dari firman Tuhan aku mengerti. Karena naga merah yang sangat besar membenci Tuhan dan sangat menentangnya, sebagai orang percaya kepada Tuhan di Tiongkok, kita pasti akan menderita. Namun, penderitaan ini penuh arti. Tuhan gunakan penderitaan dan kesengsaraan ini untuk menyempurnakan iman kita dan memberi kita kearifan. Aku berpikir, hanya karena percaya kepada Tuhan, PKT mengurungku, membuat kampusku mengeluarkanku, serta menggunakan pekerjaan dan masa depan keluargaku untuk mengancam dan memaksaku melepaskan jalan yang benar. PKT benar-benar jahat. Iya. Suamiku mencoba menghentikanku percaya kepada Tuhan, karena mempercayai rumor PKT serta takut akan tindakan keras mereka.
Secara pribadi, mengalami persekusi PKT memungkinkanku melihat esensi jahat PKT yang sangat keji dan membenci kebenaran. Aku pikir, makin PKT mempersekusiku, makin aku akan menolaknya, meninggalkannya dan mengikuti Tuhan sampai akhir. Amin. Amin. Meskipun tidak bisa membaca firman Tuhan atau menghubungi saudara-saudariku, aku percaya Tuhan itu setia dan akan membukakan jalan bagiku. Iya. Lalu bagaimana kau melakukan kontak dengan gereja? 10 bulan kemudian, aku akhirnya menemukan kesempatan menghubungi gereja. Bagus sekali. Saat akhirnya bisa membaca firman Tuhan lagi, aku sangat bersemangat dan makin merasakan betapa berharganya firman Tuhan. Makin aku membaca, makin tajam dan segar perasaanku. Syukur kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, suamiku menemukan buku catatan saat teduhku di kamarku. Saat tahu aku masih percaya kepada Tuhan, dia marah dan membuatku tersungkur dengan satu pukulan. Lalu memukulku setidaknya 20 kali lagi di kepala. Aku dalam keadaan setengah sadar dan pusing. Serta ada benjolan sebesar telur burung di kepalaku. Aku ingat kemurkaan dingin di wajah suamiku. Dan putriku yang berusia 6 tahun mulai meratap. Jangan pukul ibu, jangan pukul ibu. Suamiku mencengkram kerahku dan melemparku keluar pintu. Sambil berkata dengan marah, "Jika kau tetap percaya kepada Tuhan, keluarlah dari rumahku." Saat melihat suamiku telah berubah betapa kejam dan kejinya dia, serta tidak memedulikan kebersamaan kami selama bertahun-tahun, aku merasa hatiku hancur. Yang paling tak tertahankan adalah melihat ketakutan putriku akan temperamen kasar ayahnya. Begitu ayahnya mendekatiku, dia pikir ayahnya akan memukuliku. Jadi dia berlari ke depanku, mengangkat tangan kecilnya untuk melindungiku, dan berkata, "Menjauhlah dari ibu." Terkadang saat aku di lantai atas, begitu suamiku mendekati tangga, putriku berteriak kepadanya agar tidak naik tangga. Setiap kali melihat wajah putriku begitu penuh ketakutan dan kecemasan, kerusakan psikologis akibat kekerasan dalam rumah tangga di usia yang begitu muda, rasanya seperti ada pisau tertancap di hatiku. Dan aku makin membenci naga merah yang sangat besar. Semua bencana ini disebabkan oleh persekusi Partai Komunis. Benar. Suatu hari, saat suamiku pulang kerja, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan marah, "Dengar, PKT telah menangkap banyak orang lagi. Apa kau masih ingin percaya? Apa kau masih ingin mati? Kau boleh percaya kepada Tuhan, tapi jangan seret aku dan putri kita. Jika kau ditangkap lagi, hidup kami akan sangat sulit. Jika tahu kau akan percaya kepada Tuhan, aku tak akan pernah menikahimu." Yang dikatakan suamiku sangat menyakitiku. Aku teringat masa lalu. Dia memberiku kebebasan lebih sedikit daripada penjahat hanya karena percaya kepada Tuhan. Seberapa sering dia memukuliku dan bagaimana ini menyakiti putriku. Aku sadar tidak bisa berkompromi lagi. Jadi aku setuju dengan permintaan cerai darinya. Oh, jadi kau bercerai setelah itu? Tidak. Saat melihatku tetap percaya kepada Tuhan, dia meminta kakakku untuk membujukku. Kakakku selalu mengasihiku dan selalu bangga kepadaku. Karena ditangkap PKT, aku dikeluarkan dari kampus dan dilarang melanjutkan studi pascasarjana. Jika setelah itu bercerai, aku akan menjadi bahan tertawaan desa. Kakak lelakiku akan sangat kecewa. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kakakku. Aku berdoa kepada Tuhan untuk melindungiku agar aku bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, aku takkan melepaskan kepercayaanku kepada Tuhan. Iya. Aku lalu teringat sebuah kutipan firman Tuhan. Engkau harus memiliki keberanianku di dalam dirimu, dan kau harus punya prinsip-prinsip untuk menghadapi kerabat yang tak percaya. Namun demi aku, engkau juga tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap apapun. Bersandarlah pada hikmatku untuk menjalani jalan yang sempurna. Jangan izinkan rencana licik iblis menguasaimu. Benar, Tuhan menciptakan manusia, maka kepercayaan kepada Tuhan adalah alamiah. Iya. Kita harus teguh dalam jalan pilihan kita dan tidak boleh tertipu iblis. Tak bisa kita biarkan orang terdekat sekalipun ikut campur. Di depan saudaraku, suamiku menyalahkanku atas semua yang terjadi dengan keyakinanku kepada Tuhan. Saat suamiku melihat betapa tenangnya aku, dia hendak memukulku, tetapi saudaraku menghentikannya.
saudaraku dengan tenang berkata, "Kau sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Namun, perlu kau pikirkan apa yang terjadi kepada putrimu jika kau bercerai. Jika kau melihat apa yang terjadi kepada putriku, kau akan tahu apa yang akan terjadi kepada putrimu." Kata-kata saudaraku membuatku sedih untuk sesaat. Karena aku teringat perceraian saudaraku dan putrinya yang sering diejek dan dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Sungguh kasihan jika seorang anak tak punya ibu. Aku berpikir, jika bercerai, bukankah putriku juga akan menjadi anak tanpa ibu? Bukankah dia akan mengalami diskriminasi dan ejekan dari guru dan teman sekelasnya? Tanpaku, jika dia tinggal bersama ayah dan kakek neneknya yang bukan orang percaya, bisakah dia percaya kepada Tuhan? Saat memikirkan dia yang masih sangat kecil, aku merasa tidak kuasa berpisah dengannya. Benar. Sejujurnya, aku sangat menderita selama itu. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tak bisa kulepaskan putriku. Aku selalu merasa sedih memikirkan masa depannya. Tolong cerahkan dan bimbing aku, juga lindungi hatiku." Setelah itu, aku membaca 2 kutipan firman Tuhan, dan di sana aku menemukan jalan penerapan. Aku akan membacakannya. Baiklah. Selain melahirkan dan membesarkan anak, tanggung jawab orang tua dalam hidup anak-anak mereka hanyalah menyediakan bagi mereka lingkungan formal untuk bertumbuh. Karena tak ada hal lain selain ketetapan Sang Pencipta yang memiliki pengaruh atas nasib seseorang. Tidak seorang pun dapat mengendalikan masa depan seperti apa yang akan orang miliki. Itu telah ditentukan jauh sebelumnya. Dan bahkan orang tua tidak bisa mengubah nasib seseorang. Dalam perkara nasib, setiap orang berdiri sendiri. Setiap orang memiliki nasib mereka sendiri. Jadi, tidak ada orang tua yang bisa mencegah nasib seseorang dalam hidupnya atau memberi pengaruh sekecil apapun terhadap peran yang akan orang mainkan dalam hidupnya. Tidak ada orang tua yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan misi dalam hidupnya. Demikian pula tidak ada kerabat yang dapat membantu orang untuk mengambil peran dalam hidupnya. Bagaimana orang menyelesaikan misinya, dan dalam lingkungan hidup seperti apa ia menjalankan perannya, itu ditentukan oleh nasib hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada kondisi objektif lain yang dapat memengaruhi misi seseorang yang telah ditetapkan sejak semula oleh Sang Pencipta. Semua orang menjadi dewasa dalam lingkungan tertentu di mana mereka bertumbuh. Kemudian secara bertahap, mereka menapaki jalan mereka sendiri dalam kehidupan dan memenuhi takdir yang telah Sang Pencipta rencanakan bagi mereka. Tanpa disadari, mereka pun memasuki lautan luas manusia dan mengambil posisi mereka sendiri dalam kehidupan, di mana mereka melakukan apa yang harus dilakukan sebagai makhluk ciptaan, demi ketetapan dan kedaulatan Sang Pencipta. Amin. Ada 1 kutipan lagi. Ini dia, kau bacalah. Baik. Rencana dan fantasi orang itu sempurna. Tidakkah mereka tahu bahwa jumlah anak yang mereka miliki, penampilan mereka, kemampuan mereka, dan hal-hal lainnya, semua itu bukan mereka yang menentukannya? Bahwa nasib anak-anak mereka tidak berada di tangan mereka sama sekali. Manusia bukan penguasa atas nasib mereka, tetapi tetap berharap bisa mengubah nasib generasi selanjutnya. Mereka tidak berdaya melepaskan diri dari nasib, tetapi mencoba mengendalikan nasib anak-anak mereka. Bukankah mereka terlalu memandang tinggi diri mereka? Bukankah ini kebodohan dan kebebalan manusia? Amin. Amin. Iya, Tuhan menciptakan semuanya dan berdaulat atas segalanya. Nasib manusia juga ada di tangan Tuhan. Orang tua hanya membesarkan anak. Mereka tidak bisa mengubah nasib anak. Iya. Aku selalu berpikir bisa mengendalikan kehidupan putriku. Bahwa dia bisa temukan kebahagiaan selama aku berada di sisinya.
dan bisa membimbingnya ke jalan kepercayaan kepada Tuhan. Namun setelah dipikir-pikir, aku bahkan tak punya kendali atas nasibku. Bagaimana aku bisa mengendalikan nasib putriku? Iya, Aku teringat putriku jatuh sakit dan pingsan beberapa hari yang lalu. Dan aku tak bisa membantu meringankan rasa sakitnya, aku hanya bisa diam. Ku hanya bisa memohon kepada Tuhan untuk melindunginya. Putriku tersandung saat mendaki dan hampir jatuh dari tebing. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia secara misterius diselamatkan oleh pohon mati di tepi tebing gunung. Fakta-fakta ini membuatku mengerti. Meskipun aku merawat putriku sebaik mungkin, tidak ada jaminan. Dia tidak akan sakit atau mengalami bencana. benar. Bahkan orang tidak percaya berkata nasib manusia ditentukan oleh surga. Nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Penderitaan yang dialami seseorang dalam hidup dan jalan apa yang mereka ambil sudah ditentukan oleh Tuhan sejak lama. Manusia tidak punya kuasa dan pengaruh atas semua ini. Iya. Begitu memahami hal-hal ini, aku sangat lega. Aku sadar harus menyerahkan hidup anakku di tangan Tuhan, serta mematuhi kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, inilah yang harus kulakukan. Amin. Lalu, saat suamiku melihat aku bersikeras untuk percaya kepada Tuhan, dia memutuskan menceraikanku. Dia memintaku keluar dari rumah dan menolak memberiku hak asuh putri kami. Dia bahkan ingin merenggut hak kunjunganku. Saat bertanya tentang pembagian harta, dia mencoba memukul kepalaku dengan cangkir besi. Kulindungi diri dengan tanganku seperti ini, tapi pergelangan tanganku memar dan kurasakan sakitnya selama 2 bulan. Dia juga memukul punggungku dengan itu beberapa kali, yang menyebabkan aku batuk lebih dari sebulan. Setelah semua itu, dia menyita ratusan ribu tabungan hasil kerjaku. Dia berkata, "Kau percaya kepada Tuhan, bukan? Kalau begitu minta Tuhanmu memberikan makan dan pakaian untukmu." Saat melihat suamiku bersikap sangat tidak masuk akal, aku teringat firman Tuhan. Jika seorang manusia menjadi gusar dan meledak kemarahannya ketika membahas tentang Tuhan, apakah orang tersebut sudah melihat Tuhan? Apakah dia mengenal siapa Tuhan? Dia tidak mengenal siapa Tuhan, tidak percaya kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah berbicara kepadanya. Tuhan tidak pernah mengganggu dirinya. Jadi mengapa dia marah? Dapatkah kita katakan bahwa orang seperti ini jahat? Tren duniawi, makan, minum, berfoya-foya, dan mengejar selebriti? Hal-hal ini tak mengganggu orang semacam itu. Akan tetapi begitu kata Tuhan atau firman Tuhan kebenaran disebut-sebut, amarahnya langsung meledak. Bukankah ini merupakan natur yang jahat? Ini cukup membuktikan bahwa inilah natur jahat manusia. Amin. Amin. Yang diungkapkan oleh firman Tuhan memungkinkanku melihat dengan jelas natur jahat menentang Tuhan pada suamiku. Aku teringat kembali. Saat suamiku tahu aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia sangat agresif. Dia bahkan merobek buku-buku firman Tuhanku. Lalu dia coba menghentikanku, percaya kepada Tuhan dan minta cerai. Setelah aku ditangkap dan dibebaskan, dia memperlakukanku seperti tahanan. Tidak memberiku kebebasan. Dan sering memukuliku dengan kejam. Terkadang, dia seperti ingin membunuhku. Saat kami bercerai, dia menyita semua asetku. Untuk membuatku putus asa dan mustahil menjalani hidupku. Tujuannya adalah membuatku mengkhianati Tuhan. Kini aku melihat dengan jelas natur dan esensi suamiku. Dia iblis yang membenci dan menentang Tuhan. Hidup dengan orang seperti itu, kami tak akan punya kesamaan. Aku tak akan punya kebebasan. Aku juga akan dipukuli dan hidup dalam kekangan. Aku berpikir, ini bukanlah rumah. Ini hanyalah belenggu. Ini neraka. Iya. Hidup bersama iblis hanya bisa membawa kesengsaraan. Dan perceraian adalah jalan keluar dari hal itu. Benar sekali. Setelah bercerai, aku tidak lagi dihalangi dan dikendalikan oleh suamiku. Aku bisa pergi ke pertemuan dan membaca firman Tuhan. Dan aku segera mengambil tugas di gereja. Aku merasakan kenyamanan dan kelegaan yang dalam. Aku berterima kasih Tuhan menyelamatkanku. Syukur kepada Tuhan. Setelah mendengarkan persekutuanmu, aku punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan.